Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran transmisi otomatis. Kita menggunakan model merek Yamaha, tipenya adalah tipe Mio J. Agar memudahkan, kita buka dulu tutup cover ya. Ini sih cover filter udaranya kita buka dulu. Ada bautnya ya, sini juga masih ada ternyata. Kita buka dulu. Wah, ini filternya sudah. Kemudian kita buka, ini adalah filter CVT nya ya, kita buka dulu. Menggunakan kunci T atau kunci shock bisa ya. Jika ingin cepat bisa menggunakan impact. Dan kita buka cover CVT nya, cover CVT kita buka dulu. Sama seperti tadi ya, ini bisa menggunakan kunci T10 atau kunci shock ya. Kalau pengen cepat bisa menggunakan impact juga boleh. Wah, ini nggak nyampe. Kita taruh ya baut-bautnya biar nggak hilang. Dan komponennya kemudian kita buka ya, ini cover CVT nya. Perpaknya. Nah, ini adalah bagian dari sistem transmisi otomatis. Oke. Nah, yang depan ini adalah nama komponennya adalah primer, yang belakang adalah sekunder. Oke, nah sistem kerjanya adalah ketika putaran mesin itu langsung terhubung sama apa istilahnya main axle atau orang bilang krek as. Krek as ini akan berhubung langsung dengan as. Ini as puli ini ya. Ini yang primer, kemudian di sini ada roller dan sebagainya ya, karena gaya sentrifugal nanti akan diteruskan, ini akan menjepit ya. Jadi nanti ketika putaran rendah ini belum istilahnya belum bergerak. Ketika nanti putaran tengah, tinggi dan sebagainya, nanti karena gaya sentrifugal puli primer ini nanti akan semakin mengecil atau nyepit.
Ketika nyepit, ini akan menarik fan bell. Fan bell kemudian akan meneruskan ke secondary, ya, poli sekunder. Poli sekunder, ya, poli sekunder nanti karena akan ketarik, maka menyebabkan apa? Nanti fan bell akan masuk. Ketika masuk, nanti akan terhubung dengan kopling, sepatu kopling. Di dalam sini ada sepatu kopling ganda. Kopling ganda terhubung dengan rumah kopling. Rumah kopling terhubung dengan as. Nah, as ini nanti terhubung dengan transmisi reduksi. Di sini ada gear reduksi, ya, gear reduksi. Gear reduksi nanti disesuaikan sampai ke as roda. Jadi prinsip kerjanya adalah pengganti dari rantai di transmisi otomatis. Dari putaran mesin akan diteruskan ke primer kemudian diteruskan oleh fan bell ke sekunder ke kopling, rumah kopling ganda sampai ke as kemudian ke gear ratio di sini, kemudian sampai ke roda belakang. Itu adalah prinsip kerja transmisi otomatis. Oke, kita start dulu. Nah, ya kan, bisa dilihat putaran idle, putaran langsam, putaran mesin akan langsung diteruskan ke as ini sampai ini. Karena ini belum ada pergerakan, belum ada gaya sentrifugal, maka roda belakang tidak berputar. Kenapa? Karena kopling sama rumah kopling tidak terhubung. Tapi begitu kita gas putaran menengah, lihat fan bell ini nanti akan naik, ini akan semakin mengecil, ya kan? Nah, ini semakin naik, ini semakin apa? Mengecil diameternya, ini akan ketarik. Nah, kecil. Begitu ini putaran, ini fan bell-nya akan naik ke atas, ini akan semakin turun ke bawah fan bell-nya. Oke, itu prinsip kerjanya. Nah, ketika putaran idle ini, karena rumah kopling tidak terhubung dengan sepatu kopling, maka putaran tidak diteruskan ke roda belakang. Tapi ketika nanti digas, karena ini diameter puli akan semakin mengecil, akan mendorong di rumah kopling. Nah, sekarang kita buka dulu. Untuk membuka ini, ya, bisa menggunakan special tool. Ini namanya clutch holding, ya. Ada lubangnya, paskan, tahan. Kemudian bisa menggunakan kunci sebentar, ya, kunci 17. Kalau pengen cepat, jika ada impact bisa menggunakan impact. Nah, tahan, kita lepas. Nah, kembalikan bautnya kalau lupa, penguncinya, ring. Ini terhubung dengan kickstarter, ya, masih ada gear. Kita lepas. Ini adalah primer, ya. Beberapa komponen nanti ini adalah nama komponennya. Ini yang primer, ya. Yang bergerak adalah yang sliding, ya. Kalau tadi di sini ini fix tetap, ya, fixed tetap. Ini adalah sliding. Jadi ini adalah yang bergerak, ya.
membesar mengecil, itu yang sliding ini. Kenapa bisa bergerak? Karena di dalam sini ada roller. Nah, inilah karena gaya sentrifugal semacam ini ya, akan naik, bisa kayak gini. Oke, kita kembalikan dulu komponennya. Jadi ini yang primer, beberapa komponen ini fixed ya, primary fixed, kemudian ini sliding yang gerak, kemudian ini rollernya, ini tutup rumah roller ya, klem dan sebagainya. Ini fan bell yang meneruskan putaran dari depan, dari primer sampai ke sekunder. Oke, kita taruh lagi. Kemudian kalau pengen buka ini ya, pengen buka ini sama, kalau punya impact bisa menggunakan impact. Ini kunci 14 ya, bisa menggunakan 14. Kita buka dulu. Tahan. Nah, untuk menahannya gimana? Kalau punya impact langsung bisa, tapi jika tidak ada, bisa menggunakan ini namanya shift holder ya, bisa menggunakan shift holder semacam ini, ditahan. Nah, ini fungsinya untuk menahan. Nanti kita gunakan ketika kita masang. Kita lepas bautnya. Ini adalah rumah kopling ya, rumah kopling. Ini kopling gandanya. Ini ya, ini terhubung dengan as ini karena baut. Ini otomatis, ini enggak ada ya. Nih, ini fungsinya adalah mendapatkan putaran, meneruskan dari fan bell. Jadi ini kalau dilihat close kan, meskipun ini tidak ada apa namanya yang bisa meneruskan sampai as sini. As ini nanti diteruskan ke transmisi sampai ke roda belakang. Yang bisa connect adalah rumah kopling ini. Oh, ya kan? Oh. Jadi yang menghubungkan antara roda belakang sampai mesin di sekunderi ini adalah rumah kopling. Rumah kopling bisa berputar karena apa? Ada kopling gandanya ini. Kopling ganda ini ketika karena biaya putaran dia akan megar, buka, sehingga akan terhubung dengan rumah kopling semacam ini. Oke. Untuk perawatan sistem transmisi otomatis ya, untuk transmisi otomatis cara perawatannya adalah pertama setelah dibuka ya, ini yang secondary, ini fan bell, ini yang primer. Perawatan sistem transmisi otomatis yang pertama adalah untuk yang primer ya, kita ambil dulu. Oke, permukaan ini adalah permukaan gesekan ya, usahakan dibersihkan, jangan sampai ada oli atau debu. Karena apa? Jika ada oli atau debu, maka yang terjadi adalah akan terjadi slip semacam ini ya kan, nggak bisa kurang kenceng permukaannya ya. Bersihkan, bisa menggunakan, yang penting tidak harus ya, kita lap, jangan pakai pelumas atau apa, nggak perlu diamplas, kita bersihkan saja.
ya. Kalau ada cairan pembersih, alkohol atau apa lebih bagus. Jika tidak ada cukup dilap saja. Oke. Oke. Jika sudah, roller. Nah, roller juga perlu dibersihkan. Jumlahnya ada 6. Dicek juga ada standarnya. Ada batas standarnya untuk roller, ya. Kita ukur. Kalau teman-teman nggak ada alat ukur, yang penting sisinya ini, karena sisinya nanti biasanya kemakan, ya. Standarnya adalah 15. Ini masih di angka 15 mili, ya. Jadi masih layak pakai, masih bisa digunakan. Kemudian setelah dibersihkan, beberapa komponennya adalah pemberian grease, pemberian greasivity, atau apa menyebutnya, vaselin boleh, ya, karena ini adalah komponen yang bersinggungan. Jadi di sini, ya, jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini kan kalau seandainya tidak ada pelumasnya, kering, yang akan terjadi adalah satu panas, kemudian cepat aus, ya. Ini untuk perawatannya. Kita buka dulu. Oke, kita pakai grease, ya. Namanya greasivity, CVT grease, CVT grease. Ini yang untuk secondary. Kemudian yang primer. Tapi kalau yang terbaru sekarang itu sama, satu tidak ada bedanya antara secondary sama yang primer. Itu dari Yamaha memang sudah semacam itu. Nah, oke, ingat tidak boleh kena permukaan ini, ya. Kita aja, enggak apa-apa. Nah, ini adalah komponen, lihat kan, karena bergesekan kelihatan ausnya. Oke, kita pasang lagi. Sudah, ya. Kemudian kita pasang rollernya. Jumlahnya 6, rumah roller. Jangan lupa klipnya. Kita pasang kembali. Oke, satu aja dulu, ya. Nanti baru kita akan pasang yang fixed, ya, ketika ini sudah. Nah, kemudian untuk perawatan valve-nya, fan valve-nya, teman-teman bisa secara visual. Secara visual itu maksudnya apa? Ya, jika tidak ada retakan di semacam ini,
Nah, ini kalau ada retak-retak ya lebih baik diganti. Nah, ini juga ada standarnya yang untuk VBL. VBL itu standarnya adalah di angka 18,5. Oke, di angka 18,5. Beberapa kali posisi. Kalau misalkan tidak ada alat ukur, yang paling penting adalah bisa dilihat letakan di sini. Ya, kalau dari pabrikan itu sudah ada standarnya, tiap 25.000 kilo itu bisa diganti, disarankan untuk ganti. Oke, saya taruh di sini dulu. Sekarang kita untuk perawatan primer secondary. Secondary yang untuk rumah kopling cukup dibersihkan saja ya. Kalau teman-teman lihat, nah, ini untuk perawatannya cukup dibersihkan saja. Karena apa? Ini adalah sering bergesekan antara rumah kopling dengan kopling ganda ini ya. Kita bersihkan tuh. Udah, dan kita bersihkan juga. Oke, kemudian untuk melepas secondary ini ya bisa menggunakan klem. Ya, alatnya semacam ini. Oke, kita buka dulu ya. Jika ada ragum bisa menggunakan ragum, jika tidak ada cukup dari ini. Ini fungsinya apa? Untuk menekan per ya, untuk menekan per. Jadi di sini ada pernya, ada pegasnya agar tidak mencelat, safety menggunakan klem semacam ini. Nah, baut ini mur ini adalah mur 41. Bisa menggunakan special tool namanya lock nut wen. Jika tidak ada bisa menggunakan kunci sok 41 ya, bisa menggunakan semacam ini ya, diputer. Oke, semacam ini kan ya, lebih mudah. Kenapa? Karena ada tegas, ada begasnya. Kemudian kita lepas pelan-pelan, soalnya kalau nanti ini mencelat. Tuh, ada pernya kan. Tuh, saya pakai sarung tangan dulu. Oke, saya kembalikan special toolnya, saya rapikan dulu. Kopling ganda ya, ini yang dibersihkan saja. Ini juga sama seperti kayak bahannya kurang lebih sama dengan rem tromol ya. Ini adalah nanti mencengkeram rumah kopling. Ini Persivity ya. Kemudian yang ini adalah secondary ya, secondary shift. Ada yang tetap fixed tuh yang di belakang, yang sliding adalah yang depan sini. Jadi bedanya, kalau yang primer itu yang bisa bergerak adalah yang belakang, yang sini.
yang tetap adalah yang di sebelah dekat cover. Kalau yang secondary yang tetap adalah yang di belakang sini, ini yang bisa bergerak maju mundur. Nah, untuk perawatan secondary ini ya sama seperti di depan, itu ada pemberian grease CVT di dalam sini. Oke, kita buka dulu. Oke, untuk buka tutup ini CVT ini, bongkar ini ya, pakai obeng. Nah, oke, buka ya. Nah, bisa dilihat kan? Ini ada grease-nya, ada paselinya. Nah, oke, sebentar saya ambil dulu. Nah, ini udah menggumpal ya, udah menggumpal. Kita bersihkan, karena jika nanti tidak ada grease-nya, yang rusak adalah sliding ini nanti aus, kemudian nanti timbul kayak semacam cowakan dan sebagainya. Yang terjadi adalah ketika nanti putaran digas itu kayak ada yang menahan. Oke, kita bersihkan. Bersihkan. Jika misalkan nanti suatu saat grease-nya kok ketika dikeluar dari sini, ketika dibongkar di sini kelihatan hitam, kotor dan sebagainya, kemungkinan adalah seal ini ya, ini udah rusak. Nah, sehingga paselin atau grease-nya ya itu keluar. Nah, ini saya bersihkan juga ya permukaan dari secondary-nya ini. Cukup dilap saja, ingat jangan sampai kena grease. Apakah bisa dilepas? Bisa ya. Caranya gimana? Ini adalah ada kayak semacam torsi cam kecil, poin semacam ini. Bentar, saya ambil dulu. Bensin. Nah, ini kan, ini kita ambil dulu, bisa diambil. Terus sebentar. Aduh. Semacam ini ya. Ini penahannya ya. Biar jelas saya ambil semuanya. Nah, bisa dilepaskan. Nah, ini lebih mudah untuk dibersihkan. Udah, pasang kembali. Kalau mau dicuci menggunakan bensin juga nggak masalah ya, yang penting adalah bersih. Kita
Kita pasang lagi. Di sini ada dudukannya sudah. Satu, dua, tiga. Sudah. Kemudian kita berikan grease. Ini yang saya pakai yang secondary. Ya, kita berikan grease tepat pada sini ya. Kalau sudah dikasih grease jangan diputar dulu ya, diputar nanti ketika sudah ditutup, karena begitu kalian diputar nanti ini kan keluar, contohnya semacam ini. Nah, keluar lagi kan. Nah, ini biar rata dulu. Sudah tutup tadi. Sudah, sisanya bersihkan, kemudian ditutup ya. Kenceng, pengen lebih kenceng, ngecek kenceng dan sebagainya bisa ditekan. Oke, sudah. Nah, ini diputar tidak masalah. Kemudian setelah ini untuk merakitnya ya, kemudian kita pasang pernya, per CVT, kemudian kopling gandanya ya. Nah, ada beberapa trik kalau sesuai SOP menggunakan alat bantu tadi, special tool. Nah, kita gunakan saja sesuai SOP-nya. Kita klemkan. Saya tutup dulu grease-nya. Oke, paskan tengah. Ini fungsinya adalah menekan per agar lebih mudah dalam memasang. Jadi melepas sama memasang lebih mudah menggunakan special tool ini. Belum. Hati-hati paskan. Jadi kalau perlu dilihat adalah di sini bentuknya ya, karena bukan silindris, bentuknya kayak ada semacam di fresh scrub rata ya. Oke, saya cari angle yang ya. Nah ya, jadi ini kan tidak silindris ya, ini ada cowaan ya, jadi harus pas. Ketika sudah pas kita kencangkan dan kita pasang bautnya, temurnya sorry. Karena ini threadnya halus, usahakan jangan sampai jangan sampai miring masangnya. Nah, jika sudah bisa menggunakan yang tadi ya, kunci 41 ya.
kita kencangkan, atau bisa menggunakan impact. Kalau punya impact bisa menggunakan impact. Nah, tahan. Ya. Kita cek lagi. Oke, sudah lepas. Kembalikan special toolnya. Nah, udah. Nah, untuk perawatan transmisi yang gear ratio ini, ya, ini cukup diganti oli mesinnya, diganti oli transmisinya saja. Selama tidak ada keluhan, tidak ada suara kasar, tidak ada kebocoran oli, ya, cukup ganti oli. Jika ada kebocoran, nanti ganti perpak atau seal di sini. Ya, kemudian kita pasang lagi. Ini adalah sekundernya, kita pasang lagi. Sudah. Kemudian bisa rumah koplingnya. Ya. Ya. Berapa? Ya, 14. Nah, ini adalah shift holder, ya. Fungsinya apa? Sebagai special tool untuk megangi dari rumah kopling ini, ya. Oke, ini cara pasangnya, ya. Dikencangkan. Kemudian kita gunakan kunci, ya, shock, kunci shock. Diputar, ya, tahan. Untuk standarnya akan 40 Newton. Ya, kunci Pak jenengan pakai kunci torsi, kita setel 40 Newton, ya. Tujuannya apa? Agar tidak dol. Tahan. Nah, ketika udah bunyi klek, itu sudah. Udah. Jika teman-teman atau tidak ada kunci torsi, yang penting kenceng. Soalnya kalau di bengkel umum itu yang penting terpasang. Kemudian kita pasang lagi fan bell-nya. Ingat, dalam pemasangan fan bell, lihat arah putarannya, ya, jangan kebalik. Jika putarnya ke sini, ikuti aturan, sama seperti kayak ban, ya. Ini arah putarannya, ya. Oke, sudah. Biar lebih nanti pemasangan di primer mudah, ini bisa ditekan dulu, ya. Nah, ini kan bisa masuk. Kemudian kita pasang fixednya, ya.
Ding. Mur. Sudah. Kemudian untuk mengencangkan ya bisa kembali menggunakan clutch holder. Nah, kemudian sama ketika mengencangkan usahakan menggunakan kunci torsi. Yang untuk depan primer itu, untuk primer depan itu adalah 50 Newton meter ya. Kalau standarnya dari pabrikan itu adalah sebenarnya 50 Newton. Nah, ini sudah lepas. Kalau tidak ada apa namanya kunci torsi, yang paling penting kenceng udah. Nah, ini tahan. Lepas. Plek. Plek. Sudah terpasang semuanya. Kemudian kita tes. Ya, sama kan? Oke. Jika sudah, baru nanti kita tutup covernya. Oke, kita tutup cover CVT-nya ya. Kita pasang. Udah. Oke, kita pasang lagi bautnya yang pendek. Seperti ini. Bisa menggunakan kunci T8 atau kalau jika pengen cepet menggunakan impact. Jangan kencang dulu ya. Lepas. Panjang. Dan kita tutup filter.
Oke, ini adalah contoh dari perawatan sistem transmisi otomatis ya. Jadi pastikan bautnya udah terkencang semua, nanti sudah bisa digunakan. Oke, jadi ini untuk perawatan perawatan transmisi otomatis. Jadi kalau misalkan nanti di sini adalah untuk ganti oli gearnya ya, jika tidak ada kebocoran ya tidak boleh diganti. Ini bisa diganti ketika ganti oli mesin atau bervariasi, misalkan dua. Kalau dari standarnya dari Yamaha itu 2 kali, misalkan 8.000 atau 9.000 baru diganti untuk transmisi oli gardan. Ini bukanya di sini, saya buka sekalian ya. Ya, saya buka sekalian untuk perawatan oli gardan. Kita pakai kunci kalau nggak salah 12. Ya, oke. Kita buka dulu ya bautnya. Untuk perawatan sistem transmisi cukup ganti oli gardan ya, sama pengecekan di dalam sistem transmisi. Nah, ini kondisinya masih bagus ya kan, masih jernih, masih bening, viskositas atau kekentalannya juga masih oke ya, karena memang untuk oli transmisi, oli gardan itu tidak selalu diganti tiap 3.000 km atau Oke, kita buka dulu tutupnya. Nah, sudah kita pasang kembali. Tidak perlu disemprot menggunakan kompresor ya, untuk amannya, karena di dalam kompresor juga jika kompresornya tidak sering di tap, ada uap air banyak, itu malah justru nanti merusak di dalam komponen mesin ya, karena terkontaminasi dengan air malah justru gitu. Kita kencangkan lagi ya, bersihkan dan kita isi ulang ya. Saya menggunakan ini sudah banyak di pasaran onyx transmisi, potong, tinggal masukkan sudah takarannya. Ya, bis, dan kita tutup kembali. Oke, kencangkan. Oke, cukup. Kemudian untuk sistem perawatan sistem transmisi otomatis, mulai dari primer, sekunder, fan belt sampai dengan oli transmisi, itu untuk perawatan transmisi otomatis. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.